ke kiri. Bener, momer ya? Iya, Pak. Lagu favorit itu. Wih, ke kiri dan ke Kalau kanan. yang ke kiri gimana kita? Iya, dorong kiri. Momer itu. Wih, itu NTT ya. Luar biasa. Lagu. Saya udah nggak sabar sih lihat. Itu cukup nggak Bro Jordan? Pingin banget ke gunung itu. Oh iya, Ini muda ya. pokoknya sudah disiapin. Sambil ini bro. Apa? Oke. Moke. Wah, Oke. tarikan. Kuasam. Kalau di sana tuh kuasam. Mantap. Udah berapa lama di Kanggeng? Saya baru jalan 1 tahun. 1 tahun. Ya. Kalau Bapak berapa? Kalau saya baru 3 bulan, Pak. 3 bulan. Ya. Udah berapa sekarang? Baru 2. 2. Ini tadi baru berapa ya? Bertiga ya? Bertiga. Lo bro udah berapa bro sekarang? Berapa sekarang? 5. 5. Wih. Tapi selangkah lagi menuju 6A ya. Amin. Ya, hari ini kebetulan pas mau training, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nih, beneran. Habis itu kita tur rumah ya. Saya hari ini pengen ngasih training karena banyak orang-orang yang menjalankan bisnis energi ini belum mengerti memanfaatkan 5-1 itu bagaimana. Apa sih itu 5-1? Nah, 5-1 itu perannya di mana? Kalau konsultasi itu bagaimana? Seperti itu. Ya ini basic yang kita lakukan ya. Jadi kita pahami banget. Habis break azan kali ya. Nggak dengar. Sembari ambil minum. Banyak orang yang menjalankan bisnis ini jadinya hanya melakukan kegiatan presentasi, melakukan kegiatan untuk follow up, datang vision day. Jadi mereka cuma melakukan kegiatannya aja, tapi mereka tidak meyakini apa yang mereka lakukan. Berbeda ya teman-teman ya, antara mereka melakukan, nah, bahasa saya bisa dipahami Pak? Bisa, Pak. Kecepatan nggak? Kalau kecepatan request ya. Ini Temponya Pak. dari Momere jauh-jauh harus bawa bekal pulang ke rumah nih ya nggak? Ya. Ya. Oke, nah, jadi ini yang saya bahas di awal. Kita kalau berbisnis di energi kan kita harus paham, kita apapun bisnisnya, properti yang kita punya apa. Kalau bisnis ya, benar nggak? Modalnya, propertinya, benar nggak? Iya. Apa yang teman-teman miliki? Pertama, punya impian dulu, benar nggak? Ini modal nggak? Iya. Modal. Impian dan sikap positif. Ini modal untuk mengawali mau 1A ke, 2A ke, 3A ke. Mereka harus paham kenapa mereka menjalankan bisnis ini. Nah, itu tugas kita sebagai leader, tugas kita sebagai pemimpin untuk memahami si prospek itu butuhnya apa, si grup itu butuhnya apa. Bisa dipahami ya? Jadi tujuan di awal adalah kita paham dulu ya, dampaknya nanti kan produk apa itu semua dampak, tapi utamanya adalah apa yang ingin dia capai di semua hidupnya. Itu dulu. Itu properti kita nih yang pertama nih ya. Kita juga punya impian dan sikap sehingga kita bisa tahu impian dan sikap orang. Bisa dipahami? Berarti yang didahulukan kita dulu yang punya, benar? Ya. Yang kedua properti kita apa? Daftar nama, betul nggak? Daftar nama properti nggak? Iya. Yes, properti kita nih yang kita milikin. Gimana kita mau perang kan kita harus tahu pelurunya cukup nggak, ini cukup nggak. Nah ini yang pertama impian, kedua daftar nama. Iya. Nah, yang kadang-kadang orang lupakan adalah udah pokoknya undang aja, pokoknya ini aja, ini aja, ini aja, ini aja. Jadi karena udah tahu impiannya, dia udah punya daftar nama, udah undang. Ya, pertanyaannya dia tahu cara ngundang nggak? Iya kalau dia mantan networker, iya kalau dia mantan sales marketing. Kalau latar belakangnya pengacara, karyawan biasa, anak band, gimana? Jadi kita properti di sini adalah properti diri kita sendiri dulu ya. Kalau kita bisa, berarti kita bisa mengajari orang untuk bisa, betul ya?
Bisa dipahami ya? Oke. Yang ketiga cara apa? Buat janji. Ini properti kita nih. Banyak kan gitu, undang-undang, akhirnya dia nggak ngerti cara ngundang. Ya kan? Pas datang kita bingung. Akhirnya dibetein, dikeselin. Ya ini hal basic sekali yang mau saya sampaikan hari ini yang kayak Bro Jordan dan 6A22 hebat nih 6A2 lu. Bos dulu buat Bro Jordan. Ya, udah paham ini cuman remind. Bro mau udah paham. Ini cuman merimain aja ya. Buat janjinya timnya udah diajarin dulu. Nanti kita marah-marahin tim, kamu punya impian nggak kamu? Sekarang pertanyaannya, ya dia punya tapi nggak tahu caranya, ya gimana? Jangan dipaksa dong. Kita yang harusnya ajarin. Ya. Apalagi propertinya. Ini udah jelas ya, ujung-ujungnya kan ke goals. Ya, tujuannya kan properti itu. Ya. Lalu apa? Follow up. Sharing, Edukasi dan follow up. Ya enggak? Edukasi dan follow up. Ya. Yang kelima apa propertinya? Mereka bisa nggak edifikasi? Karena yang ini di awal mereka kan nggak lakukan. Pasti kita bantuin dulu, betul nggak? Iya. Karena mereka butuh pihak ketiga, sepakat nggak? Ya. Tapi yang penting sekali adalah ya mereka minimum tahu dan paham cara belajar ini. Baru dia yang paling penting dia belajar edifikasi. Itu penting loh. Kadang-kadang kita semangat bantuin tim, kelupaan ngajarin edifikasi. Jadi pas datang prospeknya di mana? Woi bro, wah lu mana aja? Nih tolong presentasiin temen gue nih kangen motor nih. Kira-kira dihormatin nggak apply-nya? Nggak dihormatin. Sama sekali nggak dihormatin. Jadi kita ajarin juga. Karena di properti kita hanya ini loh. Yang keenam kita apa? Punya mesin dan pakai. Ini aja properti kita nih. Modal kita ini toh. Ini yang bisa kita lakukan di diri kita ya ini. Dan yang ketujuh, buku leadership. Ya, buku positif ya. Ini propertinya nih. Yang kita kalau ditanya, mau sukses di Najik apa yang bisa dilakukan ini? Kalau nggak punya ini, baik. Nah, Pak bantunya di mana? Kan itu. Ini yang kita punya nih. Pak bantunya di mana? Pertama di momentum, betul nggak? Momentum ada apa aja? Ada home sharing yang aku jelasin kemarin ya. Home sharing, ada Vision Day atau Grand Vision Day, ya kan? Ada RSD, benar nggak? Jadi ketika kita lakukan ini, ya, apa teman-teman? Ketika kita ngelakuin ini, dampak punya masa, betul nggak? Dia mau ada yang positif, ada yang negatif, betul nggak? Digiringnya kemana mereka semua dari sini? Ini kan properti kita, aset kita, kemana giringnya? Ke sini, benar nggak? Yeah. 3 pertemuan ini, Anda belum beli mesin kan? Wah, kita punya impian yang kuat, kita buat menulis, kita tahu caranya belajar dan mengajar, diajar, belajar dan mengajar kan gitu ya.
mau belajar, mau diajar, mau mengajar, itu syaratnya ya. Buat name list, dia buat janji, ini yang kita milikin dan hanya bisa kita lakukan ini, ya kan? Edifikasi, follow up, edukasi, ya, punya mesin, pakai mesin, ini kan kita lakuin sendiri kan. Nah, kita ngajarin orang untuk ngelakuin ini. Nah, gulung keyakinan mereka di mana? Momentum. Isinya Vision Day gitu-gitu aja. Ada tim kan yang nggak paham. Dia ngomong gini, Vision Day ya isinya itu-itu aja. Bosen saya. Berarti dia nggak paham di Vision Day itu mempunyai latar belakang. Ya nggak? Ada latar belakang nggak yang ngejalanin datang ke Vision Day? Ada guru, ada semua. Iya, materinya sama, tapi orangnya kan beda-beda. Iya. Nah, bagi yang ngomong, oh materi Vision Day mah itu aja, membosankan, karena dia datangnya selalu sendiri. Kenapa dia datang yang, nah, jadi kita bisa meta gitu loh bro. Kenapa dia datangnya sendiri? Dipastikan dia tidak melakukan ini. Itu doang kan? Iya. Sederhana nggak? Kalau ada lihat tim sepi di momentum, berarti kita ngeceknya sama dia apa? Bukan, kamu presentasi nggak? Oh, bukan begitu. Jadi judgement kan? Dia juga tersinggung nggak kira-kira? Iya. Yang kita tanyakan, kamu kenapa di Vision Day sendirian? Ya Vision Day isinya itu aja. Saya punya tim datang ke Vision Day karena dia nggak mau prospek, pulang lagi. Prospek saya batal, pulang. Saya geruk kepala. Justru kita sebagai upline, pas dia datang sendiri, ngecek. Apa yang dicek? Ini. Properti dia udah siap belum? Berarti ada yang konslet ketika mereka nggak bawa orang ke Vision Day. Bisa dipahami? Bisa. Cek, impiannya mungkin error. Mungkin dia belum buat daftar nama. Mungkin dia nggak ngerti cara buat janji. Mungkin dia nggak ngerti apa sih. Mungkin edukasi, follow up. Mungkin dia nggak ngerti. Bukannya dia nggak mau ngelakuin. Nggak ngerti. Kita checking tugas kita sebagai leader. Makasih cinta. Ini istriku bro. Ini dari Momere bun. Yang goyang itu bu. Ya, cek edukasinya, bisa nggak dia follow up, dia bisa nggak jual tiket tuh, bisa nggak diajarin nggak sama kita? Diajarin nggak mereka jual tiket? Hah? Ya kalau belum, ini tiket jebret, nanti kita jadi upline ya apa? Diktator, betul nggak? Seolah-olah kayak memaksa, mereka nggak paham loh sebenarnya loh. Kasihan mereka akhirnya kan. Saya dulu pernah ngelakonin kayak begitu, wah tim saya ngamuk semua karena saya nggak paham. Saya kasih aja tiket berapa lo? 10, 20, akhirnya mereka nombok dalam hati dia baru 2 arang, udah suruh nombok tiket ya. Kita nggak ngajarin cara jual. Itu yang perlu kita perhatikan sebagai pemimpin, kita sebagai leader. Kita mau nggak dicintai tim kita? Kita mau nggak disayangin sama tim kita? Ya jelas tuh kita juga menguatkan kasih sayang sama mereka. Dengan cara ya mengajarkan step-step ini kepada mereka. Dicek, mungkin dia belum baca buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Mungkin dia nggak punya things big, dia nggak punya cara membaca buku berpikir dan berjiwa besar. Mungkin dia nggak paham, dia nggak tahu juga orang baru namanya unyu-unyu. Iya. Barometer kita di mana guys? Sini. Untuk orang baru. Momentum, betul nggak? Iya. Nanti ada barometer kedua yang di set sama 5-1. Ya, sudah mulai paham bro? Ini paling basic banget di sini nih. Basic network marketing tuh ini. Cek edifikasinya lancar nggak? Siapa tahu pas dia presentasi di Vision dia nggak ngerti edifikasi, jadi pokoknya Vision dia bagus deh, nanti pokoknya bagus aja bahasanya. Beda nggak kalau dia ngerti? Bro, nanti gue kenalin sama leader gue, bro. Leader gue ini misalnya Zikron ya. Zikron itu punya karakter dulu introvert. Dia malu banget kalau ngomong depan umum dan lain-lain. Tapi berkat Enajik dan 5-1 ini Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman semua, Zikron ini sekarang lihat nanti dia main di panggung. Nanti gue kenalin lo sama dia. Dia udah berhasil menjadi sangat seksi.
Oh enggak, gubernur NTB itu di bawah jaringan beliau. Sudah mau nampak. Kalau timnya diajarin kayak gitu, itu timnya rame nggak ngajak ke Vision Day kalau Zikron hadir? Kira-kira rame nggak kira-kira? Yes. Ya bro. Mau mere, Bro Jordan ini seorang 6'8". Beliau menjalankan kakak adik di bisnis ini. Dari perubahan sikap dan finansialnya itu sangat luar biasa di bisnis ini. Nah, karena gue teman lu ya bro, gue kepingin banget ya temen gue ini, ya kan di prospeknya misalnya temennya ya, temen gue ini ketemu sama orang yang luar biasa yang namanya Jordan. Di Vision Day akan kita lihat demonya gitu. Kalau kita ajarin seperti itu, Vision Day rame nggak? Rame. Guarantee 100%. Kenapa saya bilang 100%? Karena hukum probabilitasnya makin jalan, betul nggak? Udah hukum Tuhan. Saya berani karena ini hukum Tuhan. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Beneran nih? Paham nih? Nah, kita kan mau lihat strukturalnya dari day join sampai 6A. Sejarahnya itu gimana kan gitu ya? Pertama ini, kita pahami, terus kita gulung ke momentum, selanjutnya kita ajarin ngapain mereka kalau udah gabung. Mereka kita ajarkan ini lagi. Betul nggak? Mereka bisa ini, betul nggak? Dan dia bisa mengajarkan ini. Dia bisa tularkan ini ke orang lain. Jadi 5-1 membantu banget gak di sini? Saya sih sangat amat terbantu dengan adanya 5-1. Apalagi ada di Momere, ada di Pontianak, ada di Kalimantan. Saya tim-tim luar kota, saya tinggal kita undang mereka ke sana. Kalau mereka serius, saya datang ke sana. Plak udah, saya ajarin ini. Ada Vision Day lagi, mereka tinggal bawa tim. Loh, enak banget kan? Ya cuma di Jakarta, tapi uang masuk terus. Ya, karena kita memanfaatkan yang namanya sistem. Bisa dipahami bro? Bisa. Ya, jadi kalau ada satu yang nggak ngerti di sini, nggak serp di sini, segera konsultasi sama leadernya masing-masing. Gak usah malu. 4A, 5A, 6A, 3A, 2A. Jangan malu untuk mengatakan saya belum paham yang ini sama leader. Bisa dipahami ya? Kalau ketika kita menyembunyikan masalah kita, berarti kita sedang menutupi penyakit kita sendiri. Iya. Nanti tiba-tiba perutnya sakit, tahan, ternyata kanker usus. Nah, rugi banget. Kalau udah akut tinggal menghitung hari, lagu Krisdayanti jadinya ya kan? Menghitung hari, udah ngomong ya kan? Oke? Nah, untuk nambah jumlah di tim udah ya. Sekarang untuk menggulungnya gimana? Teman-teman mau nggak gulungan unit 200 per bulan, 300 unit per bulan? Iya nggak? Ada gulungannya nggak? Oke, sebelum saya masuk ke sana ada pertanyaan dulu di sini. Lepas aja bro, tanyakan bro. Gak apa-apa bro. Lebih baik kelihatan bodoh sekarang daripada depan grup. Betul. Yes bro. Kalau untuk yang luar kota gimana bro? Oke. Jadi edukasinya kan ini orang baru ya. Edukasinya kan kita cuman bisa kirim video ya, calling ya. Terus untuk gulung momentumnya itu gimana? Oke. Satu hal yang kita harus perlu tahu ketika kita ngomong luar kota. Siapkan waktu 3 bulan sampai 6 bulan untuk membimbing mereka. Tergantung kapasitas mereka ya. Ya kalau kita dapat diamond ya mantan networker ya rezeki anak soleh. Kita training sekali mereka paham semua. Tapi kalau orang baru, sih kita bolak-balik Lombok berapa kali sih? 6 bulan pertama ya sih? 6 bulan pertama. 3 sampai 6. Tapi alhamdulillah bulan ke-8 sih ya. Soalnya bukan orang network. Bukan orang network. Arit itu bukan orang network. Adanya Pak Gubernur NTB. Bukan orang network. Kalau saya ketika closing luar kota itu udah komit, itu sebulan sekali saya harus kesana. Wow, biasa. 3 sampai 6 bulan. Bisa sampai 6 bulan. Iya, saya Medan bulan depan, saya bangun Medan kan. Sudah terlanjur bangun Medan kan. Bulan depan saya ke Medan lagi. Ya karena kebetulan bro, Jo, mayoritas di timku
jarang yang mantan networker. Jadi mereka mentalnya masih down. Mereka butuh ini kan. Ini kan nggak di training sekali 2 kali ketemu, bener nggak teman-teman semuanya? Iya, iya. Ini nggak sekali 2 kali ketemu. Saya benar-benar pastiin banget mereka bisa mengerti ini dan memanfaatkan itu aja. Dan selesai. Jadi keluar kota butuh komitmen 3-6 bulan. Lampung itu saya 5 bulan. Bolak-balik dan gantian sama sponsor. Kan itu kedalaman saya dari kakinya Vida. Jadi minggu pertama Vida, minggu kedua J, minggu ketiga saya. Jadi mereka dapat tiap minggu akhirnya. Jadi kerjasama juga sama leader. Itulah gunanya upline gitu. Vision day. Iya, buat vision day, Sharing. buat home sharing, buat home training. Training. Oh itu penting banget. Mereka itu butuh baterai. Mereka confidence and belief-nya masih rendah. Kita jangan capek undang orang. Balik lagi, ngerti nggak mereka ini? Ingat loh, dia beli mesin, kerjaan kita baru mulai. Yes. Jogja, buset, bukan bolak-balik lagi gua. Tahun-tahun. Jumper, terus tiba-tiba Jogja, Jakarta. Saya pernah Brojo, ada jadwal home sharing di Jakarta, tiba-tiba ada meeting dadakan di Jakarta ya. Itu beneran. Ya, pagi saya pulang dari Jogja nih, seharian kan meeting. Pagi saya ke Jakarta, siang saya di Jogja lagi. Jadi sehari itu saya melihat 6 kali bandara. Ya karena apa ya? Kita ngebangun luar kota. Mereka kan, mereka tuh harapannya besar loh sama kita, betul nggak, teman-teman? Sampai mereka berani investasi 48,5 ya. Kita juga punya responsibility dong. Betul. Ya kalau saya sih, let's say sebulan sekali sih nggak ngebunuh waktu saya banget. Iya. Kalau dia bilang ngebunuh waktu banget, ya itu alasan aja sih menurut saya. Sebulan sekali cukup ya. Sebulan sekali cukup. Tapi sekalinya ke sana 3 hari, 4 hari. Oh iya. Enggak. Makanya saya weekend full. Buat tim Jakarta weekdays. Kan vision dia udah jalan di Jakarta. Betul. Iya, jadi saya di kota mandiri kita kan udah. Ini kan Brojo kan kota mandiri di mana? Momere gitu misalnya. Ya weekend kan. Ya udah weekdaysnya bantu tim ya. Kalau vision day kan kita udah latih tim kita untuk di sini juga. Jadi ya vision day kan udah jalan dengan apa adanya ya. Betul. Jalanan. Ini nggak riuh banget, waktunya juga nggak terbuang-buang amat. Iya. Ini saya loh, saya lakukan seperti itu dan it works. Mas Joko juga melakukan hal yang sama. Ya, Pak Wayan itu kan 6 bulan pertama Mas Joko, tapi jadi ya 6 bulan judul sih, ada yang 2 bulan 3 bulan beres. Ya kita set target maksimum 6 bulan. Kalau 6 bulan dia nggak berkembang, dan kita ngeliat 2 bulan 3 bulan dia berkembangnya juga begitu-begitu aja ya, mohon maaf, leave it. Berarti dia yang nggak mau berjuang loh. Nggak fleksibel banget, sangat fleksibel. Ya, tergantung kebutuhan. Ya, ada pertanyaan nih, Mas Edi? Terjawab? Effort ya kita ya. Effort. Iya. Kan sekarang gua ke Lampung setahun 2 kali paling. Mau merek setahun sekali. Ini kan aset, udah jadi aset kan, bener ya? Mau merek setahun 2 kali. Lampung setahun 1-2 kali. Lombok setahun 4 kali paling. Baru kan, sama baru gitu loh di Lombok ya. Setahun 3-4 kali lah. 2 bulan sekali ke Lombok. Ya nggak bunuh waktu banget sih, 33 provinsi kita tuh setahun mah cukup banget. Iya. Jangan lebay deh. Sebulan udah 4 gitu. Ya, 4 kali 12 tuh 48. Jadi sebenarnya 33 provinsi kita babat setahun tuh mungkin banget. Iya. Jadi ya nggak lebay-lebay banget. Saya sibuk sekali, jangan. Kita kan orang networker dong, liburan kita kan hari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu kita kan kerja. Kita kan manusia nggak umum gitu. Ya. Ini satu lagi deh. Yes. Kapan saatnya bangun di luar itu? Kapan saat? Oke. Yang baru gitu. Gue senang nih pertanyaannya. Kalau saya pribadi, kalau ngebangun luar kota, tergantung mental dan keyakinan. Saya bangun luar kota 2A. Utang banyak gak? Utang banyak. Duit ada nggak? Enggak. Tapi kalau saya sarankan, kalau mentalnya nggak kuat-kuat banget, 4A lah.
dipahami nih, karena 20 dari kota sendiri mah insya Allah dapat. Ya nggak sih? Betul. Benar nggak bro? 20 mah ya berarti kalau seandainya dia 5 bulan, 4 bulan dia nggak bisa 4A mah ada yang konslet sama ininya. Betul. Itu aja barometernya, kan kita punya barometer, benar nggak? Betul. Ya, punya barometer gitu. Kalau saya pribadi sih 2 bulan udah keluar kota. Kan bangun Bali sama Kotedi itu ya, kan Kotedi belum beli mesin pada saat itu. Belum ada duitnya doi. Ya, tergantung mentalnya. Tapi kalau saya sarankan 4A, karena 4A dia punya ya once dia closing pun bolak-balik pun ya dia ada ongkos, masih ketutup lah. Ya kan butuh dapur ngebul juga bro. Iya, ya nggak? Dapur ngebul. Sekali lagi tergantung mental ya. Kalau dia confidence and belief-nya kuat, dia emang benar-benar udah yakin banget. 2A, 3A, go ahead. 1A jangan, belum worth it. Belum worth it. 0,9 belum worth it. Kasihan, masih lokalan kan masih bisa lah ya. 2 unit di rumah. Baik. Ya. Kamu meret itu bolak-balik dua rumah gua lama-lama ya kan. Jakarta mau meret, hitung tiket Garuda kemarin 4 juta. Ya kalau 1A nombok bro, kasihan. Ya kalau 2A minimum impas ya. Kasihan bro. Jajan masih ada. Ya, oke. Di sini ada pertanyaan. Benar nggak ada pertanyaan? Nah, berarti dia sudah bergabung dong ya? Benar nggak? Udah bergabung dong? Benar ya? Ada beberapa yang bergabung, sepakat? Betul. Ya. Nah, ini tolong dikonsultasikan sama leadernya. Tolong banget dikonsultasikan sama leadernya. Karena saya pribadi, ya saya 3-2. Kotedi 6A3-3. Bro Jo 6A2, Bro Zik 6A, Mas Wawan, kedalaman itu kadang-kadang kita nggak tahu, bener nggak? Ya nggak? Kondisi mereka gimana, masalah mereka di mana, di sini barometernya mereka punya trouble-nya di mana, kita nggak tahu, bener nggak, bro? Makanya tolong sponsoris konsultasi itu sama garis sponsor yang tidak aktif. Oke? Kalau misalnya bro cerita sama aku, lah aku nggak ngerti Iya. ya aku bisa ngasih training ya begini general, udah nggak, tapi yang tahu banget penyakit bro apa ya leader, penyakitnya apa tahu gitu. Mau contohnya gampang. Guru kalau anaknya nakal yang ditegur sama gurunya, anaknya apa orang tua muridnya? Orang tua murid. Bisa dipahami? Karena yang paham menyikapi anaknya kira-kira gurunya atau orang tuanya? Orang tua. Yes, bisa dipahami? Jadi upline di atasnya itu bagaikan guru. Iya. Bisa diambil ilustrasinya ya, sederhana ya. Oke. Nah, kalau udah terbentuk kayak gini, leader ya, dia nanti akan punya beberapa kedalaman. Benar? Nggak tahu terjadinya di mana, mungkin bisa, tetapi teman-teman semua, tugas kita sebagai leader tertinggi, leader paling atas, itu ngapain? Make sure ini ke dalam, bahasanya sama nggak ke atas. Contoh, nih lagi main kedalaman nih, seorang Rama lagi main di dalam, ya nggak? Fajar itu kedalaman ke-7 kalau nggak ke-8 lagi. Jar, gimana Jar? Nanya problemnya apa? Ujung-ujungnya apa yang gue tanya? Gimana bro, impian gue apa? Ya kan? Make sure aja. Daftar nama ada nggak? Cara buat janji gue selama ini gimana? Ngecek. Oh gitu. Ya jelas ya dengan people skill. Jangan nanyanya kayak penagih utang gitu loh. Bro, kita daftar nama udah gimana? Oh bagus. Nah, buat ya nggak gitu. Pakai people skill jelas. Kayak ngobrol-ngobrol ya kayak Fajar nih nggak sadar aku lagi cek.
lagi scanning. Nah, kalau dari Fajarnya benar, berarti Sandy-nya benar nggak? Berarti kalau dari sini benar, ininya benar nggak? Ininya benar, ininya benar, ininya benar, benar nggak? Ke sampingnya perlu dicek lagi nggak? Teman-teman, ke samping perlu nggak? Nggak perlu, karena dari sini aja benar, berarti ini benar semua, benar nggak? Iya. Udah gitu. Ya tempo-tempo lah, ngecek ke sini gitu. Yang dicek apa? Ya ini. Dia bisa nggak melakukan ini dan dia bisa nggak ngajarin ini? Udah itu doang. Ringan kan sebenarnya? Betul. Nggak ribet-ribet banget loh, bisnis ini tuh sangat amat sederhana nggak kira-kira sih? Sederhana. Betul. Ini sekarang lagi ngecek nih. Kan kemarin datang tim gitu ya, ke Bro Ari, Triswanto, sekarang ke Bro John. Kalau sini bener ke atas bener. Iya. Bener. Mau kaki gede kayak kaki gajah kayak kaki kecil kayak atau apa ya? Ini kan bisnis kita. Kita ngecek boleh dong. Masa kita nggak boleh ngecek? Gitu. Ngajak ngopi-ngopi ngobrol. Dia nggak sadar kalau dia lagi diintegrasi sama kita. Mana Nemlis? Lo kalau buat janji selama ini gimana sih bro? Gua denger kayaknya perkembangan bisnis lo bagus deh. Iya bro, kalau mau buat janji mau prospek lo gitu aja. Wah, ya gue diajarin sih gitu sama leader gue. Tak, lampu hijau. Nah, bagus. Checklist. Ya, bisa dipahami teman-teman? Ya. Oke. Nah, kalau udah tersusun rapi nih, kita punya 5 direct. Nah, 5-nya kan lakuin ini lagi, bener nggak? Diundang ke sini lagi, lama-lama kan dia punya kelebaran gini ya. Bener nggak teman-teman? Ya. Ya udah, kita pegang strukturan kertas kita ya begini. Cari orang-orang yang menurut teman-teman semuanya itu tepat untuk teman-teman pegang, untuk teman-teman kontrol, untuk jadi barometer. Kita sebut basis namanya. Ada gerbang, ada basis. Gerbang itu gini. Ini bagus banget. Ini leadernya, bro, visionnya nggak? Ya, gue mah nggak tahu. Ya, gue mah jalan aja lah kayak air mengalir. Ini basis gerbang. Gerbang. Ya udah, yang ditulis, yang ini aja, ini di sini. Yang ini nggak usah ditulis. Tunggu tobat aja. Berarti tiba-tiba bisnis yang gede, tiba-tiba dia menyerahkan diri, bro. Kok tim gue gede, lu nggak pernah ngajarin gue. Bukan kita tinggalin teman-teman semuanya. Kita sayang sama mereka. Kita justru melakukan kasih sayang sama mereka. Tapi kan kita membantuin mereka caranya dengan apa? Proven. Oh ya, bro ya, proven. Ih, kok bisnis tim gue gede ya? Ngelakuin ini. Masih lama ngapainin tim gue? Kan gitu ya, dia nanya akhirnya. Ya ada juga yang nanya, ada juga yang baper. Ya udah, itu amal ibadah masing-masing. Kalau tujuan saya semuanya niatnya baik. Nggak mungkin bapak ngeracunin anak sendiri. Sepakat ya? Betul. Sebajingan-bajingannya bapak nggak ada yang akan nyodorin narkoba. Nah, sampai sini paham? Sampai sini paham ya? Nah, awalnya kita ngecek ini dulu, buat kan nambah masa, mungkin baru ada yang beli mesin, mungkin baru ada yang reseller jualan air. Kita tulis aja dulu kan, kita masih ada yang 1A 2A di sini ya Pak. Betul ya? Jangan yang nanti saya kan baru berapa unit sekarang? 3. Iya. Waduh, kan gambarnya masih begini bro. Gitu. Ya mungkin ada di sini yang cuma reseller atau dia cuma konsumsi air. Kita tulis aja dulu. Yang penting kita dapetin apa yang namanya teman-teman. Benar nggak? Ya kita nggak tahu. Mungkin mereka gerbang-gerbang menuju basis-basis kita. Kita kalian tahu. Ya gambar aja dulu. Sembari kita afirmasi. Kebayang bro Zik? Ada pertanyaan? Zikron? Ada pertanyaan bro? Nih kayak kamu masih 1A. Ada tim nggak di bawah? Belum mas. Ya udah tulis. Yang datang ke Vision Day kan ada. Tulis namanya. Kontak mereka. Kapan buat name list? Kapan buat janji lagi? Tanya dulu impian mereka gimana. Boleh nggak kayak gitu? Dia tersinggung nggak kira-kira? Kan nggak, kita ngomongin compelling reason, gambarin life expectancy. Bisa dipahami ya? Aku kalau follow up pasti apa yang aku lakuin? Gambar life expectancy. Itu powerful banget. Anda hidup dari 0 sampai rest in peace. Guys. Itu mules untuk prospek.
sampai 10. Udah tahu ya semuanya ya, ekspektasinya Mas Joko ya. Bener nggak? Keren nggak Bro Jordan? Itu pas follow up powerful banget. Kata-kata terakhir saya, tugas lo adalah punya impian waktu kita kapan. Iya. Terus gimana Ram? Gue gak ada duitnya Ram. Buat daftar nama, buat janji. Nanti gue bantu buat presentasi. Yang penting lo belajar edifikasi sama gue. Udah. Titik. Yang penting dia gerak dulu, bener gak? Dia gerak dulu. Seiring sejalan, pede. Apa aja tadi? Punya impian. Yang kedua, daftar nama. Lalu buat janji. Yang keempat, edifikasi. Udah itu doang. Dia udah beban sama 48,5. Jangan kita tambahin lagi. Udah setruk dia. Dia cari duit dulu aja, bener gak? Cari duit sembari ngundang teman. Temennya kan itu otomatis airnya naik gak? Pada nyoba air kan? Ya dia mikir sendiri ntar beli mesin. Udah gak usah kita bantu paksa-paksa udah gak perlu. Mereka mikir gak? Waduh, air banyak banget tuh. Si Fajar kurang ajar ya. Banyak airnya, uang semua itu diambilin air. Ya kalau ya mau nggak mau ya orang pasti pingin coba air. Saya sih kalau air gratis. Kalau dia ngambil banyak, tahu diri sendiri biasanya. Oh benar, saya bro bawa 2 jerigen. Oh saya sih bebas. Coba bawa 10 galon aqua sama 20 jerigen. Ya kalau saya sih tahu diri aja. Gitu, ini tukar filter bro. Wah enak nih ngambilnya banyak-banyak. Oh ya udah boleh kalau mau tukar filter. Tapi kita nggak usah sombong. Oh udah bro ambil tekor bro. Nanti kita nggak ngajarin dia punya bisnis gitu. Saya punya tim, namanya Rama juga. Dia ngasih gratis ke seluruh timnya. Tahu nggak kabar baiknya apa? Timnya jual. Alhasil, timnya beli mesin nggak? Ini nyaman jualan air gede. Bayar Ram, aja lo. Lo kenapa beli mesin? Iya bro, gue gak rela aja beli air malu 2 juta. Iya. Ya ada sebagian orang tobatnya dari kayak gitu ya, kita kan gak bisa tahu kan. Ya kita lakukan aja, bener gak? Kalau ambil dikit mas, sejerigen 2 jerigen, apalagi pakai imbu-imbuhan begini. Buat nyokap gue bro, ambil ya. Dia tahu ibu saya udah gak ada, ngomong ibu gratis langsung kan. Langsung dapat clue-nya gitu bro. Tapi kalau udah ambilnya, ya tolonglah. Ini jerigen semua bro di sini bro. Bro, gue nggak enak nih. Oh ya udah bayar aja bro gantian. Kita berani ngomong loh. Ya kita perlu nggak berani ngomong. Ya gue jual sih. Biasanya kalau buat tim gue jual 3.000 per liter. Gue bayar aja 3.000 per liter. Per jerigen 15. Oh gitu ya. Gue jualnya berapa kan? Ya 5.000 boleh. Ya terserah lu. Sejago-jagonya lo ngomong nih. Biasanya sih rata-rata orang jual 5.000 per liter. Selesai. Jangan, oh udah ambil aja mentang-mentang kita 60 takut gitu kan. Wah gratis lah, no. Kita ajarin mereka, kita harus tegas. Anda mau punya tim yang bagus atau enggak? Tim yang manja atau mereka punya mental yang kuat? Oke? Yes. Udah ya. Ini saya hapus dulu, papan tulisnya nggak muat. Ini udah nih ya. Siap. Nah, soalnya kita mau gambar barometer yang kedua. Jadi kita kalau ngomong sama tim tuh bukan omset, penjualan berapa, kurang berapa, 6A. Nggak usah begitu teman-teman. Teman-teman jangan salah kaprah ya, halo. 6A bukan jaminan kaya. Banyak 6A gembel. Patokannya, barometernya, ini yang saya gambarin. Home sharing vision dia udah jalan ya. Berarti kan kita udah masuk ke sini ya. Nah, ini yang ini basis kita make sure walaupun mereka belum punya mesin, make sure mereka memahami cara pakai ini, oke? Nah, terus kadang-kadang kan kita bingung nih. Mau nge-deadline mereka untuk beli mesin. Ya toh ya. Deadline-nya bingung kan? Bener nggak bro? Nungguin meeting challenge kelamaan, ya kan? Ini barometer kedua. Apa itu?
training atau di sini kita barometer untuk skill. Oke? Iya. Saya sarankan nanti masing-masing 3A, 4A, 5A, makanya kita di 501 wajib baca buku. Iya. Wajib dengerin YouTube, nonton YouTube leadership, wajib itu hukumnya. Supaya apa? Kita bisa membuat meeting challenge. Iya. Saya per bulan rutin meeting challenge. Apa namanya? Kalau di sini home sharing, saya buat namanya home training. Yang ngadain nggak usah 6A, nggak perlu 4A, 3A, adain. Jadi si 2A2A-nya nih, ininya nih, bro, ini luar biasa banget. Kenapa bro? Lu mau tahu nggak cara menjadi 3A sukses cepat, komisinya gede? Mau nggak? Nah, gitu aja. Karena yang ngomong kan 3A. Iya. 4A, 5A, 6A, ya tergantung. Kalau dia 4A ya ngomong, lu mau nggak 4A cepet? Kan gitu. Kalau yang ngomong 5A, lu mau nggak 5A cepet? Iya. Ya. Kalau 6A, lu mau nggak 6A cepet? Udah gitu aja. Sesederhana itu aja. Kalau Bro Jordan, Bro Jo yang ngomong meeting massal, bro, mau nggak 6A2 cepet? Sederhana. Itu namanya edifikasi. Kan udah latihan mereka edifikasi. Mau dikasih bahan apapun mereka udah jago mainin ya, bener nggak? Tim kita udah terduplikasi dengan baik. Itu yang namanya sistem. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Buat home training per bulan bro. Iya. Nanti Mas Bro Yohanes ngomong sama 5A, 6A-nya, 4A-nya ya. Mereka rajin baca buku. Yang dibahas apa? Compelling reason, how to make name list. Ya materi-materinya nggak usah materi-materi berat orang baru join. Iya. Nggak usah materi adalah bagaimana kita menempuh angka 500 juta sebulan. Walah otaknya nggak nyampe bro. Yang sederhana aja, basic. Tapi kalau diedifikasi dengan baik, menjual nggak? Buat orang yang baru join, unyu gitu. Menjual nggak? Saya buat Bro Jo sekarang lagi buat. Nanti rencananya buat under saya itu nanti saya buat webinar. Ya, jadi itu nanti mau saya sebar. Saya ada 85 judul materi-materi. Jadi teman-teman buat 3A, 4A, 5A, 6A kalau mau ngasih home training di rumahnya. Jadi ada bahan nggak dibahasnya tuh, gimana omset, gimana sok, gini, omongannya nggak berbobot, ngerti nggak? Iya nggak teman-teman semua? Kan keren kalau 2A, ya nggak bro? Ngomongnya gini, kita harus tahu 80% kesuksesan itu ada di fisik, psikologisnya kita, keyakinan kita atas diri kita untuk mencapai kesuksesan. 20%-nya mekanisme, asik. Tapi 2A bro yang ngomong keren banget gak? Itu aku udah bayangin ini trainingnya, makanya besok aku ngadain Bro Jo hari Rabu. Cuman mohon maaf banget, aku kasih space-nya 50 orang karena buat rekaman dan 50 udah penuh. Tadinya aku mau open, cuman kalau di open kan gak enak ketahuan sama 501 lain. Maksudku adalah aku mau buat materi ini, jadi pembicaraan 2A 3A tuh gak cuma ngomset ini ada trainingnya. Jadi mereka sekalinya ngumpul di home training itu mereka berisi semua, bisa dipahami nggak? Saya punya 85 judul loh. Banyak gitu. Iya. Jadi sekali ketemu, apa ini ilmunya banyak banget. Akhirnya dia keinginan belajar kan makin tinggi lagi sama leadernya. Akhirnya leadernya teredifikasi dengan baik. Sepakat? Nah, tapi kalau leadernya ngomongnya closing berapa bro? Yuk vision day bro, yuk bootcamp. Kata downline-nya, mau siapa? Bisa dipahami? Iya. Ya, tenang aja. Nanti under saya akan buat YouTube. Di YouTube tapi saya secure, nggak ada yang bisa tahu, nggak ada yang tahu. Terus saya buat, ya dong, ya. Home training, ya nanti saya juga bongkar juga sih di 501 Flix. Cuma 501 Flix kan masih 3-4 bulan lagi kelamaan. Tim udah gelora banget ya nggak sih? Udah kehausan ilmu ya.
Itu barometer yang pertama. Kalau ini udah ikut home training semua, pinter nggak mereka? Berikutnya, 5-1 nyediain morning call. Ini udah ikut semua belum? Itu barometer kedua. Mohon maaf banget teman-teman, otakku nggak jalan kalau nggak bakar. Kalau mau rokok yang ini rokoknya bro ya, khusus di ruangan nih, biar nggak bau. Gitu ya. Tembakau murni. Bukan konvensional. Ada 48,5 begitu. Ini golongan 5% rokoknya. Kan 95%. Dijual di pasar. Oke, morning call meeting ini udah mereka belum? Nah, kalau udah mereka ikut, apa barometer kedua teman-teman? Yang pertama mereka ikut, ya, mereka ikut, bener nggak? Iya. Yang kedua barometer kita apa? New apps. Di mana? Di sini. Bisa dipahami? Iya. Jadi jangan puas. Saya punya listnya kalau di Jakarta, nggak tahu di Momere. Saya di Vision Day, di RSD, saya selalu nulis dan saya selalu scanning. Itu udah jalan sama timnya saya di IMA, tim saya yang lain-lain itu udah mulai scanning. Jadi kalau Vision Day itu pemilik mesin berapa, prospek berapa. Jadi ada checklist ya, pemilik mesin, prospek, belum punya mesin. Gitu. Jadi ada barometernya. Di Momere kalau bisa diterapkan itu. Kalau pemilik mesin 30, yang belum punya mesin 10, kelihatannya rame 40. Sehat nggak itu? Segera kontrol 7 hal titik. Betul nggak? Kemarin Vision di Jakarta gitu. Pemilik mesin 20, prospek 40. Itu bagus. Bagus nggak? Pemilik mesin 40, prospek 40. Saya ada setiap minggunya saya terima laporan dari leader-leader saya yang megang Vision Day. Oh, saya saklek untuk hal itu. Bukannya mata duitan, bukan bro. Mereka kan join ke sini butuh uang, butuh dapur ngebul. Ya. Kalau kita nggak make sure gitu, kasihan mereka. Nanti mereka cuma zombie jalanin bisnis ini, bener nggak? Cuma jalanin kegiatan doang, tapi uangnya nggak ada. Betul nggak teman-teman semua? Ya, kita tuh lakukan ini karena kita sayang, bukan karena apa-apa, karena cinta kasih kok. Betul. Kebayang bro? Barometer ya, setiap besok GVD ku ya di Momere bulan depan. Aku nanti mau lihat keberhasilan Brojo nanti di Momere adalah pemilik mesin berapa dan prospek berapa. Tiket sudah hampir 1.000 yang lalu. Itu harus. Dia RSD tuh. Bentar lagi RSD. 3 kali RSD, 3 kali GVD lagi. Padahal ini RSD 1.000. Bali aja 1.200. Kebayang ya bro? Itu kalau 1.000 sekian prospeknya pemilik mesin cuma 100 kan nyayur banget bro. Nyayur nggak itu? Iya. Nyayur. Ambil aja 10%-nya, gede. Ya nggak teman-teman? Berarti Trim Brojo kan udah paham banget tuh cara jual tiket gimana, cara edifikasi pertemuan gimana ya. Itu di cross check ulang. Saya yakin nggak perlu 3 kali GVD, 2 kali GVD stabil, RSD jalan. Iya. Yakin banget saya, yakin banget Momere harus segera ada RSD. Ya, amin. Udah nggak sabar ngeliat Brojo 6 itu kan. Amin. Amin. Yes. Stutri kan. Oke, mereka ikut dan new apps dicek. Nih kalau di morning call meeting juga dilihat sama kayak Vision Day, bisa dipahami? Lihat list. Kan daftar tuh ke morning call. Ya nggak? Leadernya tolong japri satu persatu. Red, japri. New apps-nya berapa dari setiap leg? Ya, misalnya leader A, ya, lihatnya punya grup B, C, D, E, F, ya kan? Dari grup B berapa new apps? Berapa grup lama? Grup C berapa new apps? Berapa grup lama? D berapa new apps? Berapa grup lama? Betul ya? E berapa new apps? Berapa grup lama? F berapa new apps? Berapa grup lama? Bisa dipahami?
Nah kalau timpang, cek lagi 7-nya, kan gitu doang. Ya nggak teman-teman? Iya. Ya nggak? Cek lagi 7 tadi. Ya, edifikasinya bener nggak? Itu gampang kan, barometernya enak bener. Aku teman 5-1-nya enak banget. Betul. Ini namanya pinter memanfaatkan sistem. Oke. Nah kedua, barometer kita kedua apa? Bootcamp. Mereka ikut nggak bootcamp semua, ya nggak? Kalau omset, kalau income dari tadi saya ngomongin nggak? Kagak perlu. Gede, udah nggak usah dipikirin. Udah gede nggak sih ini kalau ngomongin income? Iya. Lu mau kali setengah poin juga tetap aja kaya. Iya. Poin. Makanya saya paling suka sedih 6A kok 200-300 berat. Karena 6A itu harusnya barometernya udah nyampe di atas 200. 6A2 tuh udah di atas 300-400. 6A22 itu udah di atas 500. 6A23 itu harusnya udah above. Bisa dipahamin nggak? Iya. Kalau di bawah itu barometernya nggak jalan. Banyak 6A2. Berapa bootcamp dikit? Berapa morning call? Bukan kita mata duitan atau memaksakan orang masuk sistem. Justru barometer kita ya di sini. Betul. Kita ngeceknya gimana? Kita kalau perusahaan kan ada nggak laporan keuangan, laporan per bulan, betul nggak? Nah kita kan nggak mungkin buat laporan itu sama tim, sebenarnya kan? Ya kita bisa buatnya di mana? Melalui pertemuan-pertemuan disediakan oleh 5-1 System. Iya. Itu barometer kita. Bukan kita mata duitan, bukan. Bukan leader tuh mau ngejar peringkat doang, bukan. Justru kita mau make sure kan mereka paham bagaimana caranya create money di sini sehingga dapur mereka ngebul biar mereka tercapai, kan buat mereka juga, bukan untuk kita. Betul. Iya tahu ya? Iya. Yes. Bisnis ini nggak bisa tanpa cinta kasih, bro. Iya. Kalau otak kita cuma duit, susah. Jatuhnya diktator yang dikasih ke sini, benar nggak? Iya. Benar nggak? Tapi kalau kita lakukan dengan cinta kasih, kita dengan kasih sayang, oh gosh, ini insya Allah akan menjadi momentum yang luar biasa buat kita. Bisa dipahami ya? Betul. Saya kan konsepin 5-1 ini bersama Bro Teddy dan Mas Joko. Itu emang benar-benar saya konsepin emang begini gitu. Kita barometernya adalah new apps. New apps-nya itu paham 7 langkah sehingga mereka bisa memanfaatkan sistem. Karena network marketing kan ujung-ujungnya itu bukan income toh, bukan. Ya? Betul. Bisa dipahamin ya? Iya. Oke. Terakhir apa barometer kita? LAO. LAU. 4A. Berapa ini 4A? Ya nggak? Berarti yang udah calon leader kita, nah kita meetingin deh di LAO ini. Make sure mereka bisa leadership, mereka aksi panggungnya bagus ya. Apa kalau yang dilakukan di LAO itu apa? Soft skill. Oke? Aksi panggung. Ini pembicara vision day dong. 4A above ya. Benar nggak? Mereka udah ngomong di vision day, sepakat ya? Kalau soft skillnya jelek, aksi panggungnya jelek, visionnya sepi. Barometer kita di mana? LAO. Lahir leader-leader baru kan? Biar nanti mereka cakep ngomong di morning call meeting, cakep dia ngomong di bootcamp. Lihat kemarin bootcamp, bagus nggak pembicaranya? Iya. Ya karena di training mereka dibentuk. Soft skill, mereka paham tentang bagaimana mencari kawan pengaruh orang lain, bukunya itu ya. Terus mereka bisa belajar dari Les Giblin, mereka belajar lagi dari Anthony Robbins untuk auditory, visual, kinesthetic. Mereka belajar lagi dari Robert T. Kiyosaki, Donald Trump, bagaimana caranya influence people di panggung. Itu kan ada semua, belajar dari John C. Maxwell. Iya. Wah, PR mereka banyak, supaya apa? Mereka aksi panggungnya bagus, soft skillnya keren, sehingga orang datang ke vision dia tuh happy karena pembicaranya bagus-bagus. Nah, ini memang aku bentuk, akan prosesnya cukup lama, takes 1 year, 2 years maybe. Kita nggak ada yang tahu, ya nggak sih? Tapi menurut saya dengan aplikasi seperti ini upgradean tim-tim baru luar biasa sekali. Iya. Oke? Ya, dan leadership jelas ya.
Ini, ya jelas ya. Kita make sure 3 ini. Dari sini udah kaya belum? Banget. Dah, Otomatis. enough, Iya. enough, udah. Oh, miris. Mau apa lagi? Betul. Mau nambah ilmu, mau ngapain lagi? Apa lagi ditambahin? Udah tinggal kita upgrade ilmu ya, ikut seminar lepas kayak saya pribadi. Besok saya ikut ke Las Vegas. Itu ikut trainingnya network marketing around the world. Saya ikut trainingnya 3 hari 2 malam. Berapa puluh juta? Iya, segitulah harga. Pembicaranya Eric Ward. Eric Ward tahu ya? Eric Ward, Anthony Robbins sama Pitbull. Wih, di Las Vegas. Ya 100-an lah. Kayak saya investasi segitu. 100 juta. Ya, 100-an. Ya update leher ke atas. Ya, nanti saya bagi lagi di PayPal kan. Iya, iya. Teman-teman tahu beres aja. Wow. Nanti kalau teman-teman udah kaya ya teman-teman ikut lagi nanti rame-rame. Kalau semakin banyak ramah kan PayPal makin gokil kan nanti. Wah ya udah, mau dipikirin lagi bro. Saya sudah mulai banget. Oke, saya udah bilang sama Mas Joko sama Ko Teddy, bro, ini darah gue dibelah udah 5-1 bro. Iya, Bukan energi bro, darah gue dibelah 5-1. iya, iya. Mantap, mantap. Gila bro. Kayak 2000 langsung mau merenya. JPD isi 2000 gitu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deket banget. Dekat-dekat. Ngomong seadanya. Jam 2 kita gedor rumahnya, dia bukain pintu, betul nggak? Itu hot. Cara presentasinya gimana? Presentasi gue janji. Gue main ke rumah lo. To the point. Nih, bahasa pasar boleh ya? Boleh. Nyet, di mana nyet? Ya kalau di Jakarta gitu bro. Iya. Ini kita iya, contohin aja ya. Bahasa pasar. Soalnya ini bahasa pasar, bisa Iya. paham bahasa pasar? Iya, paham. Kita biasa bahasa pasar. Walaupun kita udah punya anak 10, cucu 15, tetap aja bahasa pasar. Ayah saya terbukti usia 74. Itu orang awak ya, papa orang Padangan. Itu kalau ngomong sama temannya, kancang tuh kencing artinya. Manggilnya tuh orang Padang, cang, gitu. Apa pacian tuh? Kancang. Itu ya bahasa pasar itu tuh 74 men usianya. Begitu loh. Itu begitu. Alhamdulillah. Ya, kawan dibuka dikit. Dia nggak bau, cuman ya asap tetap asap. Buka, maksudnya buka itu buka semua. Nah terus keluar. Bener-bener Itu keluar. Yang situ maksudnya buka tuh gerbangnya. Oke bro. Poles nih. Bro. Atau sob. Di mana lo? Udah nih. Gue mau datang ke rumah lo wajib ikut apa yang gue ikutin sekarang. Titik. Itu hot prospect. Hot lo. Temen deket kakak saya gituin. Hot prospect. Kakak saya Mas Eki. Lu nggak beli, gue coret tuh dari kakak. Gitu. Maksa ya, maksa. Ya gimana ya? Kenapa sih lu maksa-maksa gue? Mas, salah ya kalau gue pingin lu hidup sehat. Salah kalau gue sayang sama ponakan gue. Salah gue. Ya enggak sih, tapi mesinnya mahal banget. Udah sih mas, bantuin adik lu kenapa? Selesai. Itu hot. Hot tuh ya jangan jaim-jaim, hajar. Hot bro, hot gimana sih teman deket? Gimana sih? Teman deket, keluarga deket. Hot, no filter. Ya tapi ngomongnya tulus ya. Ingat ya, balik lagi ke niat. Niat kita adalah ingin membantu dia. Bisa dipahami ya. Ya niatnya dulu. Niat kita tuh tulus buat dia kok. Jadi bedakan ya, kalau tulus itu kadang-kadang kalau kita ngomong kasar pun dia terima, bisa dipahami ya. Tapi kalau kita ada maksud, maksa itu malah dia ilfil sama kita. Itu terasa di energi. Nanti itu ada pembahasan sendiri. Bisa dipahami bro? Bisa. Iya, kalau hot aja, no filter. Kalau warm gimana? Bro, udah lama gak ketemu tapi kenal kan?
Bro, di mana? Di rumah lo, apa kabar, men? Gue denger lo, lihat dulu di Facebook. Kalau saya, warm prospect itu pasti saya add dia di Facebook, saya stalking dia dulu. Tahu stalking ya? Kepo. Lihat-lihat dia kerja di mana, dia anaknya berapa. Saya stalking dulu. Bisa dipahamin ya? Kalau warm. Udah lama nggak ketemu. Sama SD saya, terus saya stalking dulu di Facebook. Kalau nggak di pet, kegiatan dia ngapain. Ini contoh aja yang baru saya buat, yang namanya sahabat saya di Singapura, Rere. Ya, tapi udah lama, udah jadi nggak sahabat, karena udah punya kesibukan masing-masing. Ya, si Rere ini saya giniin, Rere, apa kabar lo, Re? Gila, lu gue liat di pet, foto di sini, foto di sana, lu kerjaan lu apaan sih? Keren banget sih, gitu. Ya namanya waktu masuk lagi, apa kabar? Ya, gitu ya. Udah selesai? Re, lu di Jakarta nggak? Iya, gue di Jakarta. Tanggal berapa di Jakarta? Sekitar tanggal 20 sih, 2 bulan. Oh gitu, oke. Re, tanggal 22 lo kosong nggak? Udah langsung nembak. Tanggal 22 lo kosong nggak? Ketemuan apa? Gue kangen banget, men. Ya, setelah basa-basi ya, tanyain kerjaan, keluarga, dan lain-lain ya. Tanggal 22, ada apaan, Ram? Re, gue jujur aja nih ya, pas gue ngeliat apa yang gue terima hari ini, gue pengen banget kasih tau lu. Karena lu, gue dulu deket sama lu, gue kenal sama lu, gue tahu lu, ya gue gak janji apa-apa. Ya pasti kalau cocok, nanti kita kerja sama. Oke, men, ingat dong, gue ngelakuin ini semua pasti buat lu. Temen, tapi udah lama gak ketemu. Oke, sekarang tanggal 22 kita ketemuan di Citos ya, biar enak. Lu bisa siang atau sore, saya selalu bahkan saya nggak kasih pilihan tanggal yang lain gitu. Bisa satu aja. Kalau nggak bisa, nah pertanyaannya kalau nggak bisa gimana? Tanggal 22 nggak bisa, udah, gampang lah. Pokoknya lo nyampe Jakarta dulu, ya besok atau lusa, nanti kalau ada jadwal gue kosong, nanti gue kasih tanggal berikutnya, titik. Jangan menghitung hari, 22 bisa nggak? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wis. Nanti gue liat schedule gue dulu, nanti kalau ada lagi gue ketemu deh. Gue kangen banget ya sama lu, minimum gue harus jelasin ini sama lu. Akhirnya gue lega. Apaan sih dok? Dia manggil saya kodok gue. Kalau bilang gue program kita discuss, it's okay juga. Ya bisa. Kalau gue sih selalu ngomong, ini ada hal yang menurut gue yang merubah hidup gue dan gue ingin banget lo tahu. Ada sesuatu ya. Dan dia biasanya udah nebak, gue kangen water. Kangen water ya, atau apa ya, sering gak? Warm prospect kayak gitu. Ya kangen water ya bu, apalagi bisnis gue. Kita jangan bohong. Ya kangen water bisnis gue. Aduh dok, gue nggak sempet dok. Kalau sampai mahal kayak gitu, mohon maaf banget deh gue nggak bisa. Salah nggak sih kalau gue jelasin lo dulu? At least lo tahu dari sahabat lo, dari temen lo. After lo tahu dari gue, that's it, itu aja. Yang penting gue lega. Tik. Tidak ada komitmen ya. Nggak ada komitmen. Kita jelasin S2 sama SKS beres bro, melintir dia. Betul. Melintir. Kalau kok baru kenal, gimana? Saya rubah jadi warm dulu. Nggak langsung saya tembak. Baru kenal, prospektif, di pesawat atau apa. Saya kadang-kadang main ke rumah dia sekali dulu. Sekali, 2 kali, baru ketiga saya presentasi. Betul. Oh, baru kenal. Kemudian kantornya gitu ya. Iya. PDKT dulu. Saya sengaja pasti mengajak mereka ke rumah. Saya arahkan dia nggak janjian di mall. Selalu saya janjiannya di rumahnya. Untuk apa? Nanti yang saya lakukan pertama kali datang ke rumah dia, saya ke toilet. Ngapain? Scanning, mapping. Anaknya berapa, dia sibuk apa, kaya atau enggak. Kan biasanya kalau orang kaya penghargaannya banyak, ya nggak? Terus mau dia orang kaya, kalau dia orang yang mohon maaf nih dulu kita lihat, ya nggak? Jadi kita bisa ngatur tata bahasa kita, bisa dipahami ya? Iya nggak? Dan tenang aja kalau prospek itu masa takut gagal.
baru kenal ini. Iya. Ngerti nggak teman-teman? Wong baru kenal kok nggak masalah kan? Ya, kalau gagal nggak apa. Iya. Kenapa? Kita nggak peduli juga. Iya. Ya, wong baru kenal ya. Oke, itu kok. Ada masalah dibuat aja, ada pertanyaan? Yes. Jelas? Jelas bro? Cara masuknya yang call tadi, cara masuk langsung ke bahasa For Inggris ya. family, bahas keluarga, sibuk apa. Kalau saya biasanya mengiyakan apa yang dia kerjakan. Hah? Iya, match and mirror. Mengiyakan apa yang kita kerjakan. Yang dia kerjakan. Dia sibuk kafe. Gila. Nih, ini kejadiannya Karis, tim saya. Dia call prospek saya. Saya ketemu di teman-teman saya, ya di ngumpul-ngumpul teman-teman shisha, ya. Terus saya ketemu yang namanya Karis, direct saya baru. Si Karis ini agent insurance, ya. Duduk, Brad. Riz, lu di mana sekarang, sibuk apa? Mapping kan? Form, pakai family, bahas keluarga, bahas kerjaan, bahas hobi, bahas duit bisa gitu ya. Iya Ram, sekarang saya sama Karis kayak gimana? Ini hot prospect sekarang. Itu jeroannya juga cerita nih. Iya bapak ibu, cerita semua. Pacaran ya lah ini, dicerita hot banget sekarang. Dulunya apa? Belum kenal. Sama Karis tuh baru kenal 3 bulan lah, 4 bulan lah ya. RSD kemarin tuh. RSD saya di Jakarta tuh kapan? Desember ya? Hah? Ya Desember. Sekarang bulan apa? Mei. Ya 5 bulan saya kenal. Sorry. 5 bulan. Di awal, dia sibuk di Allianz. Dia excited banget sama Allianz. Kebanyakan distributor NAJ nggak sabar. Iya, mau tembak langsung aja. Langsung. Allianz mah komisinya kecil. Kelar hidup bro. Blacklist bro. Ini cerita cold nih ya. Cerita cold. Akhirnya si Karis, lu di mana Riz? Di Allianz. Keren banget men. Asuransi yang gue percaya itu pro pertama, yang kedua Allianz, karena gue pakai Allianz. Dia langsung bilang, wih gila, lu Allianz juga Ram? Iya, gue Allianz, istri gue, anakku semuanya gue asuransi, karena gue traumatis sama ibu gue banyak banget kemarin biaya. Wah kerjaan lo tuh kalau nggak ada lo di dunia banyak orang yang akan ngalamin kayak gue. Lo penyelamat banget. Dia main itu yang membuat gue komit di Allianz, top banget. Seneng jadinya, jadi Happy nggak deh? happy. Asik ya ngobrol. Ini gimana tuh? Dia ceritain online-nya, dia ceritain komisinya, dia ceritain ini semua. Gue jadi presentasi. Terus dari paling ya. Malah seneng ya. Happy nggak? Happy dia. Dihargain banget sama seorang di Parama. Bro, kayaknya lu keren banget ya, lu fokus di sini. Keren banget ya, Su. Iyalah, pastilah gue mau fokus darah gue nih, mau dibelah nih udah Allianz sama Asik. Siap. Lu gimana di Kangen Water? Gue ya Kangen Water gitu deh. Gak excited gue. Kangen Water gitu. Gak penting men, Allianz yang lebih penting. Lu keren. Gue mah di Kangen Water ya lumayan, alhamdulillah. Gue happy banget. Dia makin, kalau kita cuek begitu kan dia makin penasaran gak kira-kira? Emang gimana sih di Kangen Water? Serius lu mau tahu? Janganlah. Berani nolak prospek, keren gak? Itu kunci utama. Gitu. Terus. Ya kalau kita sih endpoint system marketing plan-nya, tapi udahlah. Kalau gue ya pribadi ya, kalau lo benar-benar mau tahu tentang Kangen Water, tentang 5-4 System Indonesia, ya ini gue bukannya apa-apa nih, ini kebetulan ada acara keren banget namanya Resolution Day.
Itu baru kenal. By the way ini baru kenal. Tapi dia tahu lo kangen motor. Lu udah tahu, gue baru duduk dia langsung notifikasi gue, nih bos kangen water gitu. Dalam hati gue kampret lu. Dibongkar duluan nih. Bongkar duluan ya, udah kan orang udah pada begini semua kan. Kalau gue ya, apa yang kita lakuin ya kita santai. Lo kalau mau nih Aris ya datang dulu deh. Ini kebetulan dia langsung beli tiket. Oke kan, gue beli dulu. Ya kalau lo mau buat teman-teman lo ya silakan. Aduh nggak ada yang konsumsi gue pribadi dulu. Datang kan RSD di Parama tuh resolution day yang pertama datang deh, weh datang. Aku masih simpan nggak ya WhatsAppnya? Moga-moga ada. Semoga ada. Kalau ada seru banget. Bentar ya. Ini fakta loh. Gue nggak akan. Itu gak pernah dihapus ya bro? Save aja. Oh save. Udah lama soalnya teman sekarang kan. Oh, di chatnya masih ada. Insya Allah masih ada chat. Oke. Dia datanglah ke resolution ini. Sebentar. Wah, dia kerjaannya ngebanggain alias dan lain-lain. Dan sekarang dia full timer di Kangen Water. Wih. Terus Dia tinggalin alias. Wih. Nggak digontok-gontokan ya. Harus strategi. Biasanya gontok-gontokan ya. Kontokan biasanya. Ini kuat. Ini Saling membanggakan. Kalau ini ilmu kungfu panda nih. Ini yang pasti dia pasang mesinnya. wih. Oh itu ya. Sama sih. Wih. Bentar ya. Sebentar. Bentar lagi nih kayaknya udah dikit nih udah pasang mesin nih. Bulu kan. Kok panas itu? Keluar asap. Oke. Sini ada. Bismillah ada ya Allah. Mohon ada ya Allah. Pulang dari RSD tuh. Tanggapannya dia. Iya tanggapannya dia. Dari yang segitu getolnya dan dulu presentasi. Biasanya kan kita kalau mau presentasi siap serang balik nih. Di tempat kan? Kalau ini kan nggak di tempat kan, di bantai. Sebentar ya bro ya maaf ya ini gue cari dulu. Lanjut. Gue WhatsApp gue panjang banget. Bro, gue belum bisa full commit sepertinya bro. Malah gue kebuang waktu lu gue gimana? LSD gue sendiri dulu deh, dia bilang gitu. Ngecas isi boleh bro. Gitu. Datang kan akhirnya. Terus Sebelum datang. wait. Oke. Sip bro, thank you banget sama semua speech lo tadi di panggung. Ngena banget ke gue dan gue hormat banget sama semua cara pandang lu ke orang tua, keluarga, bisnis, dan iman. Sorry gue langsung balik karena ngejar jam 5 harus jemput ortu. Dan gue sepertinya akan fokus di Allianz karena gue ada misi di sini. Tapi apa gue masih boleh datang bro tiap kali lo speech? Gue datang sebagai pribadi gue tanpa embel-embel bendera kerajaan, pure pembelajaran. Bijak kan? Banget. Terus di Parama menjawab, Skill. yes brother, thanks udah datang, siap brother. Yang penting kita dapat impian kita itu lebih dari cukup bro buat gue. Tugas lu kejar impian lo apapun kendaraannya. Sip. Dia jawabnya apa? Thank you banget bro, salut. Selesai. Next. Gue nggak tahu gimana, dia ceritanya gimana, udah hilang kontak. Gue cuman kalau datang tuh ngopi-ngopi, jaga hubungan, ya kan? Ya kan kadang-kadang kita jadwal di mana, Ram di mana, Chris di mana lo? Gue gitu dekat rumah lo nih. Dia datang nyamperin, ya kan? Karena hubungan kita baik nggak? Baik. Saya tahu ini paus ini, ikan paus. Jadi mancingnya pelan-pelan atau langsung jebret? Kalau jebret pesawat kapal kita keguling, bener nggak? Betul. Paus nggak bisa langsung. Iya, tiba-tiba, bro, Riz, gue boleh minta tolong sama lo, Riz. Siapa tau nasabah lo deh mau. Nih, video ini gue kirimin. Udah videonya change your water, change your life. Sebenarnya bukan buat prospeknya, buat siapa? Iya. Dia nonton kan. Gak selang lama dia dikasih video, 2 minggu, 3 minggu kemudian dia nelfon.
Ada WhatsApp-nya, buktinya ada, konkret Tuh. ya kan. Hello Bro Rama, ada tim Bekasi yang servisinya bagus nggak bro? Dia bilang gitu. Karena gue harus menjaga konsumen gue ini, nasabah gue ini dengan baik. Gue nggak mau ngecewain dia. Kira-kira dia mau mimpin dia nggak? Dia ngasih downline awalnya. Siap bro, kabarin aja. Oke, kita ketemu di kantor. Ya udah, di kantor. Ketemu di kantor. Bro, ini mesin buat lo aja ya. Gitu. Gue nggak mau join, gue mau fokus di Allianz. Apa yang nama lagu? Riz, emang salah ya kalau lu punya mesin di Allianz? Enggak sih bro, gue mau. Ya udah, kenapa gak gesek kan? Jadi gesek. Dia beli. Akhirnya kita ikutin dulu, bener kan? Downline-nya ikut juga kan? Dia udah punya downline kan, 1 kan? Beli mesin juga, 2. Lalu bayar kan? 23.200.000 kali 2 ya? Bocok bro, duit banget itu. Ya kan? Jadi dibeli nih, bread, beli. Tapi gue mau fokus di Allianz. Jawaban Rama, please, lo tuh temen gue, kan udah jadi wall. Bener gak teman-teman? Udah jadi wall gak? Lo tuh temen gue, lo korek semua ilmu gue di kepala gue. Lo maju dan lo sukses di Allianz. Gue orang pertama yang akan nangis ngeliat kesuksesan lo. Tangisan yang gue keluarin buat lo tuh tangis bahagia. Dia nyentuh lo. Thank you ya bro. Kita ngedukung dia, ngerti gak sih? Paham gak teman-teman? Paham. Paham gak? Kita ngedukung dia, seneng loh orang dihargai itu, seneng gak kira-kira? Sekarang ini saya telepon, Riz penting datang deh sekarang. Gak lama dia ngeliat komunitas 501. Dia datang ke sini ya kan, ngobrol di sini, ini intens apa sekarang. Kemarin ini dia hari ini dapat challenge dia ke Bali. Dari Allianz dia dapat ke Bali sama katanya bulan depan mau ke Eropa katanya. Teman-teman tahu nggak apa yang dia lakuin? Karena dia udah cinta sama komunitas 501 dan komunitas kita. Bro, gue lebih memilih komunitas 501 dibandingkan Allianz. Gue baru menemukan networker sejati adanya di 501 system. Paham nggak teman-teman? Itu gara-gara apa? Relation. Sebenarnya yang dipercaya bukan 501. Siapa? Leadernya. Real product. The real product. People join people ya. Sekarang dia full time. Udah mau 3 adik. Ngerti nggak teman-teman? Itu yang disebut dengan helping each other tuh. Saya nggak expect, bener. Saya ekspektasi nggak. Purely saya tulus. Dan orang itu nggak bisa dibohongin orang itu tulus atau ada maksud. Sepakat ya teman-teman? Betul. Ya teman-teman. Bisa dibohongin nggak itu? Teman-teman tahu nggak? Kalau temen ini ada maksud, kita aja bisa tahu cium-cium sinyal orang mau minjem duit. Tadi kita nyium nggak kira-kira? Nyium banget, bener. Ya orang ada maksud ikut gue. Nyium nggak teman-teman? Ya iya, kita aja nyium gimana prospek. Itu kok, kejawab teman-teman? Jawab. Oke, sekarang kita masuk ke edukasi, betul nggak? Saya kalau edukasi, pertama tergantung lagi lihat momen. Kadang-kadang saya di pertemuan pertama, saya nggak langsung edukasi. Saya lihat momennya dia. Kalau istrinya lagi sakit atau lagi berantem, dia jangan presentasi. Itu gunanya kita buat dari cold jadi warm dulu. Bisa dipahamin, Jan? Iya. Yang penting di bisnis ini adalah kita happy. Happy itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita benar-benar buat bonding atau kita buat ikatan buat relation sama mereka, sehingga mereka mendengarkan kita bukan as a presentation, bisa dipahami nggak? Iya. Diskusi antar teman, bisa dipahami nggak? Iya. Coba deh, berapa kali gue bantuin lu semua home sharing, gue selalu nanya nggak kerja di mana? Kayak kemarin tim Zikron, gue buat warmnya dengan cara, wih sama-sama anak ketonjo, kayak gitu. Lu gimana lu ini? Kita buat hangat dulu sama-sama, baru ketika kita presentasi, kita seolah-olah tidak mengajarkan, tapi kayak diskusi antar teman, bisa dipahami ya? Teman-teman ya, itu akan kuat sekali relationnya. Beda nggak Brojo? Iya. Ya Brojo kenapa ada di sini? Ya nggak bisa dibohongin Brojo. Kemarin kita ngobrol di ruang VIP. Iya. Aku nggak deket sama Brojo,
Belum. Aku Iya. bangun relation dulu Brojo. Hmm. Brojo, kemarin aku gini. Kayak diskusi kan, nggak kayak upline sama downline gitu. Iya. Ya kalau Brojo datang aku seneng banget, aku ya happy kalau grup ya. Ngerti ya teman-teman ya? Itu nggak hanya dilakukan ke prospek, ke tim, ke Iya, downline, iya. ke semuanya. Kita harus build relation karena bisnis ini bisnis hubungan. Jadi edukasi S2 sama SKS dulu nggak bro? Apa produk dulu atau uang dulu atau life expectancy dulu atau apapun. Kita nggak tahu kita mulai dari mana, bisa dipahami nggak teman-teman? Iya. Kita buat warm dulu sehingga hati kita akan ngomong mulai dari mana, bisa dipahami ya? Iya. Bisnis ini erat kaitannya sama soul. Tapi untuk melatih itu hajar aja. Yes. Ngerti nggak? Kan niatnya buat latihan. Jadi nggak usah takut salah. Aduh, boleh pakai yang mana ya? Pakai yang mana nggak? Iya, kalau buat latihan hajar aja, lama-lama kan dapat feel-nya, ngerti ya? Kayak mobil, awal kita, aduh kopling gigi satu, kelak mati mesinnya, bener nggak? Awal belajar mobil gitu nggak bro? Lama-lama, ya gimana men? Sambil SMS, sambil telepon, oh iya, nih udah otomatis semua, lihat ya? Orang bawa mobil, karena apa bro? Jam terbang. Yes. Jadi for the first, hajar aja. Bro, kita ngebangun bisnis 5 tahun tuh fondasi. Baru fondasi. Ini aku udah bilang mulai bisnisnya belum, aku masih tahun fondasi. Pemanasan. 5 tahun tuh masih pemanasan. Pemanasan. Kalau udah kaya, ya itu bonus. Kabar baiknya 5 tahun dia ngaji rata-rata udah kaya, mau diapain? Itu aja bro. Ya sorry itu saya omongin belak-belakan. Betul. Kita bangun usaha semuanya 5 tahun tuh fondasi. Iya. Kalau kita konvensional 10 sampai 20 tahun, 2 dekade mereka ngerapin fondasi. Mereka akan profit di tahun ke-30. Konvensional. Energik mah luar biasa. Nah, kadang-kadang kita leader keasikan sama komisi yang masuk, lupa upgrade diri, padahal masih tahun fondasi. Tahun fondasi. Oke. Ini yang di sini. Sering di situ. Tahun fondasi. Di mana-mana satu dekade di network marketing mereka tuh berfondasi. Kesalahan network marketing yang ada ini katanya Renerate loh, bukan kata saya. Iya. Renerate itu sudah membangun bisnis network marketing udah lebih daripada 40 tahun. Eric Ward tuh udah ngebahas bisnis network marketing udah 50 tahun lebih. Kita belum lahir mereka udah network marketing. Dia bilang dekade pertama itu masih tahun fondasi. Salah network marketing udah beli Ferrari, Lambo. Makanya saya nyesel juga tuh beli BMW, tapi santai aja sebenarnya. Tapi itu BMW saya nggak saya ganti-ganti kan? Kenapa? Saya mau main fondasi, rumah dulu ada, bener nggak? Kita punya Prio dulu ya, yang kemarin Brojo udah direkam ya bro. Iya. Kita punya fondasi keuangan bagus dulu. Karena 5 tahun pertama tahun fondasi. 1 dekade pertama tahun fondasi. Iya. Oke. Ya. Mantap. Ngebul lah ya. Terus mau perform sharingnya. Oke. Dari kebutuhan-kebutuhan dia, akhirnya kita selalu tutup dengan apa? Kadang-kadang saya nggak presentasi pun saya akan undang dia ke Vision Day, bisa dipahami nggak? Iya. Perform sharing. Itu gunanya tiket. Nah, teman saya ada yang bilang, Ram, kan kalau ngambil tiket kelamaan, terus sorry nih Ram, gue kalau EB nggak ada duitnya, benar nggak? Sering nggak dengar kayak gitu? Iya. Dengar nggak? Ya, sering dengar kayak gitu ya? Aduh, EB GVD, mau tau nggak? Ini akal-akalan saya. Teman-teman tahu nggak deadline EB kapan? Ada nggak? H-1, H-seminggu, sepakat ya? Teman-teman? Hah? Iya. Ini saya loh. Ini saya loh. Ini saya ngelakuin ini, mohon maaf, zaman di sebelumnya. Iya. Saya praktekin buat tim saya, mohon maaf sekali yang middle low. Itu tiketnya saya fotokopi. Fotokopi tiket lebih murah ya. Ya, murah ya. Tapi sekali lagi ya,
Karena nanti kan dikontrol sama HC-nya. Ini saya. Ya. Akhirnya apa? Dia fotokopi dan tulisannya tiket sementara. Bisa dipahami? Iya. Itu kalau tiket asli ya. Yes. Ini bro tiketnya 35. Lu beli sekarang 25 nih. Nanti akhir minggu bisa dipahami ya, tiket sementara. Karena kan beda, colornya beda, semuanya dia akan ketahuan dong. Benar Iya, kan? iya. Ya kan ketahuan lah, pasti nggak mungkin nggak ketahuan. Itu yang saya lakuin. Banyak tim saya, mohon maaf ya, di Delung, kayak di Lombok, itu gaji honorer bro. Jadi di Bali kemarin pakai tiket sementara mereka print sendiri. Sampai H-1, mereka udah kumpul uangnya, ya kan? Haji Farouk kan, dia store ke RS di Bali, mereka dapat tiket aslinya. Ya nggak? Ngeprint tiket berapa? 1.000 perak, nggak nyampe jual rumah lah ya. Benar nggak? Nggak plus 1.000 perak. Ada tulisannya tiket sementara. Itu saya ngelakuin. Saya bagi ke mereka, bro, kalau lu mau hadir serius tuh datang ke sini. Ini tiket sementara nanti akan gue tukar. Ya harganya 35.000 misalnya. Tapi nggak punya uang, ya dia terima 35-nya ya dia bayar kan. Ya rugi 1.000 per tiket, cincai lah ya, bener nggak? Ya kalau nggak juga ya mati aja deh lo. Ya lu mau usaha apa lagi? Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya selalu kayak gitu. Waktu saya miskin dulu ya begitu saya lakukan. Masalahnya buat EB aja nggak ada duit pada saat itu. Ya gimana ya? Kan kita nggak tahu kondisi orang, ada yang gitu. Ya saya nggak lakukan seperti itu. Jadi desainnya udah saya buat tiket sementara. Saya sebar ke tim, jadi kan mereka nggak bisa ngeprint sendiri atau gimana. Ya, oke? Bisa dipahamin? Itu langsung kasih tiket di tempatnya bro. Lo datang ke sini, ya gue nggak janji apa-apa sih. Tapi ketika lo datang ke sini, lo akan melihat sesuatu yang beda di dunia ini. Lo akan melihat sudut pandang yang berbeda atas acara ini. Lo akan melihat orang-orang yang menurut lo nggak mungkin sukses. Lo akan datang ke sini, lo akan melihat orang-orang yang nggak mungkin sukses bisa jadi sukses. Mereka punya income puluhan juta bahkan di mesin yang menurut gue nggak make sense. Lo datang ke sini. Oke, kenapa gue mau meminta lo datang ke sini? Karena lo temen gue. Gue ingin lo sukses. Ngomong dari hati ke nanti lo gue kenalin sama leader gue. Namanya Royans. Dia dalam karirnya dia nanti sangat luar biasa. Lo salaman sama dia aja, lo akan melihat aura positif dan energi positif sama dia. Iya. Nanti lo bisa dengerin sepatah dua kata pesan dari dia, ya siapa tahu sepatah dua kata dari ucapan beliau bisa menjadi turning back buat lo, buat kehidupan lo jauh lebih baik lagi. Lo teman gue, men, sekali lagi, gue pingin lo sukses. Pelan. Nggak bohong sih, dia nggak beli sih. Kalau dia nggak beli berarti ya udah, he is not the one. Sederhana. Ada permasalahan untuk ngundang ke sistem home sharing? Aman? Aman? Zik, kejawab? Ada yang kurang serak? Ya. Tapi vision dia mau sharing kan sama aja Pak. Ya, sama, konsepnya sama. Intinya adalah memperkenalkan ke leader, yang kedua lihat background, yang ketiga ini menjadi wadah perubahan hidup. Namanya juga vision day. Iya, lalu dah, dia datang kan ke vision day atau home sharing? Datang nggak? Datang. Gambarin apa? Circle-nya. Circle gambar apa? Ngomong apa? Di circle. Kan selesai vision dia ngapain? Pulang habis itu. Circle dulu, guys. Nih, circle. Ya, circle. Circle apa yang diomongin? Life expectancy. Gambar garis. Waktu kita tuh mepet. Bentar lagi mau cut, bro. Gitu ya. Kasih lihat, kita nih gak panjang, bla 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 bla. Gambarin kesini. Ajarin mereka buat apa, teman-teman? Buat goal, name list, buat janji dan edifikasi untuk jadwal home sharing berikutnya untuk diundang ke Vision Day. Jadilah gulungan momentum. Ada pertanyaan? Bukan motivasi, ayo energi gini bukan. Kan udah di Vision Day, ngapain? Habis semangat ya action, ngapain lagi?
Ini kadang-kadang leadernya kemampuan belum ada, motivator. Pak Circle, Anda sukses, Wong. Nanti ini pulang selek motor ya lu. Hidup susah aja. Dan buang-buang waktu. Besi lagi panas, enaknya diapain? Dibentuk, betul nggak? Jadi habis circle itu langsung ajak action. Kalau deket RSD langsung jual tiket. Betul. Ajar mereka jual tiket, bener nggak teman-teman? Ya itu tadi, buat goal, daftar nama, buat janji, edifikasi. Nanti kita turun ke mereka, bangun kedalaman. Mantap nggak teman-teman semua? Dulu nggak momentum. Home sharing lagi, one on one lagi mereka undang lagi Vision Day, bener nggak? Ya udah selesai, apa lagi? Jadi habis Vision Day ngapain? Circle. Apa yang diomongin? Life expectancy. Dan gulung. Gulung momentum. Gimana cara gulung momentum? Gambar garis, kasih tahu sama mereka waktu mereka tinggal dikit, ya kan? Langsung action, punya goal, daftar nama, buat janji, edifikasi. Udah itu doang, mereka jangan disuruh presentasi, belum nyampe otaknya. Yang Y-nya tadi, Ya, yang penting why-nya udah dapat, action. Udah busi lagi panas, Bro. Ya enggak? Selesai? Itu posisi mereka belum join juga. Belum. Kan kita udah buat ini bro, home training, meeting challenge, kasih deadline lah mereka. Iya. Buat dong in the end of month, saya nggak? Saya nggak bro? Apa Indian of the Month maksudnya? Meeting challenge. Oh iya, home training. Bro, MCM. sembari ngundang-undang kita buat deadline ya, karena akhir bulan ini kan kita ada home training. Kita manfaatin per weekend Rabu itu. Iya kan? Kan saya buat per Rabu. Nanti Brojo nanti tak forward buat webinarnya. Jadi nonton bareng nanti komputer atau di mana, tinggal download, nanti saya akan kirimin ke sisi saya, kita buat webinar. Iya. Ya kelamaan soalnya kita udah butuh ilmu ini, bener kan? Iya, betul. Ya kita udah butuh kaset CD sebenarnya kan? Iya. Udah butuh ya. Ini yang bisa saya lakukan buat. Iya. Oke guys, kita setiap Rabu buat deadline, udah meeting training terus, udah Momentum juga. gulung momentum kan? Mantap. Ya. Jadi bukan materinya gitu aja, enggak, justru jual acaranya untuk orang-orang baru. Orang-orang baru kan nggak ngerti ya, kalau kita Iya. ngerti. Kalau kita nggak ngajak-ngajak orang untuk datang ke ini, berarti kita egois. Oke? Bisa dipahamin? Bisa. Udah?